Di kantor, Oka tampak terlihat bahagia yang membuat teman sekantornya penasaran apa yang sebenarnya terjadi. Oka juga tanpa sadar tersenyum sedari tadi. Teman kantornya itu bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Oka tersenyum karena akhirnya ia dan anak laki-lakinya semakin dekat sekarang. Temannya mengira Oka punya pacar baru. Ternyata itu adalah anaknya dan memberi ucapan selamat. Temannya berkata pasti itu membuat Oka ingin pulang lebih cepat. Tapi malam ini mereka ada acara minum-minum. Oka teringat soal mereka yang akan memperbaiki hubungan mereka mulai sekarang. Oka juga sadar kalau waktu yang mereka miliki sudah tak banyak lagi dan lagi-lagi membuatnya semakin ketakutan dan yakin kalau semuanya akan baik-baik saja sekarang. Dan saat ini Yuki tampak kebingungan karena ia terlalu banyak membeli buah persik. Itu karena Yuki tanpa sadar mendengarkan cerita dari si kakek penjual dan malah memberikan lebih. Yuki merasa kalau ini terlalu banyak untuk keluarga mereka dan tiba-tiba seseorang menggunakan motor menyapa Yuki. Yuki langsung berkata kalau ia tak tertarik apapun dan ketika ia melihat siapa di sana, Yuki berkata ia tak tertarik dengan wanita penggoda. Tapi orang di balik itu berkata kalau Yuki sangatlah kejam dan melepaskan helmnya yang membuat Yuki kaget karena itu adalah Himiyama. Yuki kaget dengan penampilannya yang begitu berbeda dan tak menyangka kalau Himiyama bisa mengendarai motor. Himiyama berkata kalau ia lebih senang menggunakan motor dibandingkan mobil. Juga ia akan membeli helm tambahan kalau Yuki ingin ikut dengannya. Itu membuat Yuki merasa cemas dibuatnya dan semakin yakin kalau Himiyama itu wanita penggoda. Himiyama penasaran apa yang sedang Yuki bawa itu. Yuki berkata apakah Himiyama juga mau karena ia punya terlalu banyak dan Himiyama mengajak Yuki untuk makan di rumahnya. Itu membuat Yuki menjadi panik karena begitu lengah dirinya karena harus masuk ke kandang harimau atau lebih tepatnya kandang succubus. Yuki merasa ia harus melarikan diri meskipun harus berbohong. Yuki meminta maaf tapi setelah ini ia tak ada rencana apapun yang membuat Himiyama menjadi senang dibuatnya. Sedangkan Yuki menjadi kesal sendiri karena menjadi orang yang begitu jujur. Setelah itu di rumah Himiyama, Himiyama mengupas buah persik itu. Himiyama juga bercerita soal ia yang barusan bertemu kakaknya yang akan segera menikah. Yuki memberikan selamat untuk kakaknya dan bertanya kakaknya kerja di bidang apa. Tampaknya kakak Himiyama bekerja di pemerintahan dan semua keluarga Himiyama termasuk orang-orang yang hebat. Tapi tidak bagi Himiyama sendiri karena ia merasa waktunya telah berhenti dan ia tak bisa melangkah maju. Yuki yang mendengar itu merasa kalau Yuki juga merasakan hal yang sama. Di keluarga Yuki hanya ia yang tak berguna. Himiyama menjadi panik karena membuat suasana menjadi begitu berat dan berkata kalau Yuki sudah bekerja keras. Yuki bingung kenapa Himiyama selalu peduli padanya. Bagi Yuki seberapa keras ia berlatih basket, pada akhirnya itu semua sia-sia. Ketika ia belajar dengan serius, juga tak ada yang menghargainya. Bahkan percintaan Yuki juga sangat sial. Yuki hanya ingin menjadi normal, tapi berinteraksi dengan orang lain sangatlah melelahkan. Dan bertanya-tanya, apakah Himiyama juga merasakan hal yang sama atau tidak? Himiyama meminta maaf karena sudah membuat suasana menjadi begitu berat. Yuki berpikir apakah sebelumnya ia pernah bertemu dengan Himiyama, karena sedari awal interaksi Himiyama dengannya begitu aneh, karena begitu dekatnya Himiyama dengan Yuki. Karena jika tidak, kenapa Himiyama bersikap seperti itu ketika pertama kali bertemu? Yuki tak bisa mengingat kapan pertama kali mereka bertemu dan mungkin saja itu sesuatu yang sudah Yuki lupakan di masa lalu dan itu mengartikan kalau itu masa lalu yang begitu menyakitkan karena akan menyakitkan jika selalu diingat. Mungkin itu juga mereka terus berpura-pura semuanya baik-baik saja tanpa mengetahui kebenarannya dan merasa itu adalah pilihan yang terbaik untuk saat ini. Himiyama merasa kalau buah persik yang Yuki bawa sangatlah enak. Yuki juga menjelaskan soal ia yang dapat lebih dari penjualnya. Yuki mencoba menenangkan dirinya dan berfokus dengan buahnya saja karena saat ini Himiyama begitu melekat padanya dan tampak sekali sedang menggoda Yuki. Yuki mulai ngelantur dan membicarakan sesuatu yang aneh. Musim panas seperti ini wajar menggunakan baju yang tipis. Hanya saja Yuki bisa merasakan sensasinya secara langsung. Bahkan bagian itunya saja dapat terasa. Itu membuat Yuki semakin tegang dan semakin sulit untuk memakan buahnya. Himiyama bertanya apakah Yuki baik-baik saja. Himiyama bertanya apakah Yuki menyukai buah yang setengah matang. Tapi Yuki menjawab ia menyukai semua buah, baik setengah matang maupun yang sudah matang. Mendengar itu membuat Himiyama senang karena tampaknya dirinya punya kesempatan. Itu membuat Yuki kesal karena merasa dijebak dengan pertanyaan itu. Himiyama berkata kalau Yuki boleh melahap dirinya loh. Tapi Yuki yang panik berkata kalau ini sangatlah aneh karena dirinya sudah kenyang padahal belum makan. Yuki yang panik langsung menjauh dari Himiyama yang membuat Himiyama merasa kecewa dibuatnya dan akan mendapatkan kesempatan lainnya karena pada akhirnya mereka bisa bertemu
bertemu seperti ini lagi. Setelah itu Yuki pulang, tapi ia kebingungan saat ini karena ini seharusnya adalah kamarnya. Tapi kenapa ada Yuri, kakaknya di sini? Yuri juga sadar kalau ini adalah kamarnya Yuki. Yuki merasa kesal dengan sikap percaya diri kakaknya itu dan membuat kakaknya senang. Padahal itu bukanlah pujian. Yuki bingung entah kenapa lagi-lagi kakaknya bersantai di kamarnya lagi, yang membuat Yuki merasa kalau jangan-jangan ia melakukan sebuah kesalahan. Yuri itu sangat protektif dan terkadang ia memperlakukan Yuki layaknya anak 3 tahun. Yuki menyadari sesuatu dan kaget dibuatnya karena melihat kakaknya yang menggunakan celana yang begitu pendek dan berkata pasti kakaknya lakukan itu untuk menggoda Yuki lagi. Yuri tersenyum dan menggoda Yuki dengan berkata kalau dadanya semakin besar. Yuki yang mendengar itu juga bingung bagaimana harus menanggapinya. Yuri berkata kalau ia akan membeli bra baru dan Yuki yang harus mengukurnya. Menjadi kesal karena sikap kakaknya yang bodoh amat itu. Yuki bertanya sekedar referensi, kira-kira berapa ukuran payudara kakaknya itu? Yuri berkata kalau sebelumnya sekitar ukuran F cup dan mungkin saja sekarang sudah naik ke G cup dan Yuki harus menantikannya, yang membuat Yuki bingung kenapa ia harus menantikannya. Yuri juga bertanya kenapa Yuki tak punya majalah porno atau semacamnya di sini. Yuki menjadi kesal dengan kakaknya yang berubah menjadi succubus. Yuri yang mendengar itu berkata kalau begitu ia akan menghisap Yuki, yang membuat Yuki menjadi panik dan tiba-tiba telepon rumah mereka berbunyi dan Yuki langsung mengangkatnya. Di sana ada seseorang yang mengaku sebagai rekan kerja ibunya dan ingin Yuki datang menjemput mereka di stasiun sekarang. Sebenarnya ibu Yuki mabuk berat dan rekannya ingin mengantarkannya menggunakan taksi, tapi Oka menolaknya dan hanya ingin anaknya Yuki yang datang menjemputnya. Juga nggak mungkin ia pulang sendirian dengan kondisi seperti ini. Jadi ia meminta Yuki datang untuk menjemputnya. Yuki mengerti dan pergi sekarang. Yuki merasa sangat aneh melihat ibunya bisa semabuk itu, apalagi meminta dirinya untuk datang menjemputnya. Yuki berlari dan sampai di stasiun. Rekan kerjanya itu memperkenalkan dirinya bernama Haruka dan Yuki berterima kasih karena sudah menjaga ibunya. Juga Haruka ingin membicarakan sesuatu dengan Yuki sebentar. Haruka merasa Oka tak seperti ini, tapi seharian ia tampak sangat ceria. Haruka teringat kalau Oka berkata ia sangat senang bisa kembali akrab dengan Yuki. Haruka berkata kalau Oka itu sangat cantik dan Yuki juga setuju soal itu. Itulah kenapa Oka sangat populer di kantor dan banyak pria-pria yang mendekatinya. Yuki meminta maaf atas kesulitan yang ibunya buat. Haruka tak masalah, tapi ada satu hal yang penting yang harus Yuki ketahui. Haruka mengerti ini bukanlah topik yang Yuki ingin dengar, tapi yang Haruka maksud adalah banyak pria-pria yang mendekati Oka dengan maksud tertentu dan itu bukanlah pernikahan. Jika itu hubungan yang serius, Haruka tak mempermasalahkannya, tapi para pria ini hanya menginginkan tubuhnya Oka saja. Yuki mengerti dan bertanya apakah orang-orang ini hanya ingin melecehkan ibunya saja dan cerita yang tak menyenangkan untuk didengar. Karena itulah Haruka berharap Yuki dapat melindungi ibunya. Meskipun terkadang ibunya tampak kuat, nasib sial tak ada yang tahu. Menurut Haruka, mungkin orang yang bisa diandalkan Oka hanyalah Yuki seorang. Yuki merasa jika ibunya menikah lagi, Yuki tak akan mempermasalahkannya. Tapi tetap saja, Yuki merasa enggan jika pasangannya hanya ingin mengincar tubuh ibunya saja tanpa mencintainya. Tapi Haruka merasa kalau Oka tak ada niatan untuk menikah lagi, karena yang dipikirkan Oka hanyalah Yuki seorang. Apalagi mengingat ekspresi yang selalu Oka perlihatkan. Tapi Haruka merasa ia tak perlu ikut campur lagi dan pulang duluan. Dan soal Oka, Haruka berharap Yuki bisa menjaganya dengan baik dan mereka ditinggal berdua saja. Setelah itu Yuki membawa ibunya pulang, di mana ibunya meminta maaf karena sudah merepotkan Yuki dan penasaran apa yang dibicarakan Yuki dengan Haruka dan mengira kalau Haruka menyatakan cintanya ke Yuki dan menjadi marah dibuatnya. Tapi Yuki berkata kalau itu mana mungkin terjadi, tapi bagi ibunya itu mungkin saja terjadi dan bingung kenapa anaknya begitu populer. Yuki berkata mungkin saja alasannya karena ia adalah anaknya ibu, karena ibunya sendiri juga sangat populer. Tapi Oka merasa ia sudah terlalu tua dan tak tertarik yang begituan. Tapi Yuki mendengar soal ibunya yang didekati oleh banyak pria dari Haruka. Oka mengerti dan meminta maaf karena sudah membuat Yuki merasa tak nyaman. Tapi biasanya tak seperti itu. Mungkin saja hari ini ibunya terlalu banyak minum. Yuki berkata ia tak masalah jika ibunya menikah lagi. Tapi kalau orangnya sampah, Yuki pasti akan menolaknya. Tentu ibunya juga tak mau punya suami yang seperti itu juga. Juga ibunya tak ingin menikah lagi karena ia sudah punya Yukito yang membuat Yuki tak mengerti apa hubungannya. Tak masalah jika Yuki tak mengerti karena bagi ibunya ia sudah cukup bahagia sekarang. Yuki menjadi panik karena payudara ibunya itu menyentuh Yuki. Tapi Oka berkata tak masalah karena nanti di rumah mereka akan mandi bersama. Tak cuma kakaknya, ibunya juga sama protektif ke Yuki. Yuki teringat soal payudara kakaknya yang semakin membesar. Mendengar itu membuat ibunya merasa ia masih menang. Soalnya ukuran miliknya
itu tingkatannya H-Cup atau H-Cup. Mendengar itu cukup membuat Yuki kaget. Tapi ia heran kenapa ibu dan kakaknya malah bersaing satu sama lain. Oka berkata akan ia tunjukkan ketika mereka mandi nanti dan memeluk Yuki. Tampak sekali ibunya yang kelelahan dan tiba-tiba bergetar yang membuat Yuki heran. Ibunya memohon ia ingin menyentuh Yuki yang membuat Yuki bingung. Oka meminta maaf, tapi itu karena Yuki anak yang baik, bahkan terlalu baik hati. Saat Oka melakukan tes kesehatan, ia didiagnosa menderita penyakit kanker payudara dan mungkin saja itu kanker yang cukup ganas yang membuat Yuki kaget dibuatnya. Yuki mengerti kenapa ibunya berkata semacam itu sebelumnya. Sebenarnya Oka ingin merahasiakan ini dari Yuki sampai semuanya benar-benar jelas, tapi ia tak bisa menahannya. Jadi ia memohon agar Yuki dapat menemaninya ke rumah sakit dan ia akan merasa baik-baik saja jika Yuki bersamanya. Yuki pun mengerti dan berjanji akan pergi bersama ibunya. Mendengar itu membuat Oka menangis sejadi-jadinya karena begitu takut dirinya dengan apa yang akan dihadapi nanti. Yuki tak menyangka ibunya sampai mengandalkan dirinya dan merasa apakah Yuki sudah dianggap bagian dari keluarga ini. Apapun itu tak masalah jika itu bisa meringankan beban ibunya itu. Jika ada yang bisa Yuki lakukan, akan Yuki lakukan apapun itu karena Oka adalah ibu yang sangat berharga bagi Yuki. Di rumah, Yuki tampak sangat lelah dengan situasi yang terjadi sekarang, di mana Yuri dan Oka tampak begitu melekat padanya sembari menggoda. Lagi-lagi mereka menggunakan baju yang tipis, di mana Yuki bisa merasakan sentuhannya secara langsung. Yuki yang memakan buah persik itu bingung apakah persik ini enak atau tidak karena pikirannya sedang pergi ke tempat yang lain. Yuki berkata bisakah mereka berdua berhenti menggoda seperti itu, yang membuat Oka dan Yuri tak mengerti maksudnya. Yuki yang kesal berkata kalau memang niatnya begitu maka akan Yuki melahap mereka berdua, sama seperti apa yang ia lakukan ke Himiyama dan mencoba menerkam. Tapi situasi berubah menjadi mencekam karena Oka dan Yuri kesal kenapa tiba-tiba Yuki membawa-bawa Himiyama dalam masalah ini dan bertanya apa yang terjadi di antara Yuki dan Himiyama. Yuki ketakutan dan kesal karena ia begitu jujur dan menggali lubang kematiannya sendiri. Di tempat lain, seorang gadis sedang membicarakan sesuatu ke ayahnya. Ia ingin membicarakan sesuatu di mana ia akan menolong Mutsuki, seorang ketua OSIS sekolahnya Yuki. Ia ingin mengusir seorang anak laki-laki dari sekolah. Laki-laki yang menggoda Mutsuki, siapa lagi kalau bukan Kokonoe Yukito. Di ruang guru terjadi keributan di sana, di mana kepala sekolah tak percaya dengan apa yang terjadi. Mereka tak percaya dengan sebuah kelas yang tampak sangat aneh dan mengira adanya terjadi kecurangan. Guru-guru bertanya ke wali kelas itu, yaitu Fujishiro Sensei, apakah ada yang aneh. Tapi Fujishiro Sensei merasa semuanya tampak normal. Bahkan guru-gurunya yang lain juga mengatakan hal yang sama. Awal kasus ini terjadi karena ada sebuah surat yang mengatakan kalau kelas 1B itu, yaitu kelasnya Yukito, melakukan sebuah kecurangan dalam ujian sebelumnya. Mereka semua semakin yakin karena nilai kelas 1B tiba-tiba menjadi lebih baik secara tiba-tiba. Meskipun tak ada buktinya, tapi yang jadi masalah utama adalah orang yang ada di sana, yaitu Yukito Kokonoe, orang yang mencuri perhatian akhir-akhir ini. Mereka semua bingung apa yang harus dilakukan sekarang dan mencoba menghukum Yuki. Tapi Fujishiro Sensei tak dapat menerimanya. Tak hanya Fujishiro Sensei, tapi Sanjoji Sensei juga tak mendukung keputusan ini. Sebagai guru mereka tak bisa asal menuduh seperti itu. By the way, di episode sebelumnya Mimin tuh salah bilang kalau Sanjoji Sensei itu kepala sekolah, dan ternyata itu bukan. Tapi mereka semua bergantung pada secari kertas yang tak jelas asal-usulnya. Mendengar itu membuat Sanjoji Sensei menjadi sangat marah karena ini juga berkaitan dengan masa lalunya dengan Yuki, salah satu wanita yang membuat Yuki merasakan kesialan, dan artnya akan kita saksikan bentar lagi. Semua guru heran karena Sanjoji Sensei tak seperti biasanya. Kepala sekolah mencoba menenangkan semuanya dan berkata, bagaimana begini saja? Untuk ujian berikutnya, kelas 1B akan dilakukan pengawasan yang ketat dan mengecek barang bawaannya, dan bertanya ke Fujishiro Sensei apakah ia setuju, dan tampaknya Fujishiro Sensei terpaksa menyetujuinya. Dan masalah inspeksi kelas akan dipindahkan ke kelas 1A, yang membuat Fujishiro Sensei menjadi syok mendengarnya, karena menurut kepala sekolah, masalah ini tak bisa sampai ke Sensei, sosok yang dikagumi dalam dunia pendidikan. Apalagi Sensei ini sangat mencintai sekolah ini, tapi Fujishiro Sensei tak dapat menerimanya. Kepala sekolah mengancam dan berkata kalau kelas 1B memang punya banyak siswa yang berbakat, dan jika Fujishiro Sensei memaksa, mungkin ini akan melukai mereka semua. Karena apel busuk pasti akan membuat busuk yang lainnya.
Fujishiro Sensei sangat kesal dan geram mendengar perkataan ini, seakan menghina seseorang di kelasnya. Kepala sekolah berkata agar Fujishiro Sensei tak mencoreng nama baik sekolah dan melanjutkan agenda berikutnya. Namun Fujishiro Sensei benar-benar kesal dibuatnya. Malam harinya Fujishiro dan Sanjoji sedang minum bersama, di mana Fujishiro tampak sekali sangat kesal dengan perkataan kepala sekolah sebelumnya. Sanjoji mengingatkan ke Fujishiro agar tak minum banyak. Fujishiro meminta maaf karena sudah membuat Sanjoji berada di posisi yang tak nyaman, tapi Sanjoji tampak tak mempermasalahkannya. Tapi pada akhirnya semua orang akan mengerti. Tapi jika itu tiba, semuanya sudah terlambat, karena pada akhirnya mereka adalah orang-orang bodoh. Sanjoji merasa malu karena ia pernah berada di posisi orang semacam itu dulu. Fujishiro penasaran dan berkata ia ingin mendengarkan cerita itu. Sanjoji tiba-tiba berkata kalau pada awal tahun ia dapat sebuah ramalan, di mana ia akan bertemu seseorang yang akan menjadi titik balik dalam hidupnya. Awalnya Sanjoji tampak ragu, tapi tak percaya kalau itu benar-benar terjadi. Fujishiro tertawa karena terkesan itu adalah sebuah ramalan cinta. Sanjoji tak menyangka orang yang ia tunggu muncul di hadapannya setelah ia melarikan diri dan merasa ini adalah sebuah takdir. Sanjoji tak percaya ini akan terjadi dan merasa senang ia punya kesempatan sekali lagi, dan pastinya orang itu juga pasti ingin merasakan hal yang sama. Sanjoji berkata mulai sekarang apapun yang terjadi ia berharap agar Fujishiro selalu mempercayai murid-muridnya, dan itu saja sudah cukup. Fujishiro kaget tak menyangka kalau Sanjoji bisa bersikap seperti itu, tapi Sanjoji merasa ia hanyalah wanita yang menyedihkan saja. Fujishiro menggila tak menyangka tak ada pria yang sadar kalau ada gadis yang baik di hadapannya. Sanjoji merasa kalau ini mungkin saja sebuah takdir, sebuah pertemuan takdir di antara mereka berdua. Di sekolah, Yuki disapa oleh murid lain dari klub Igo dan mengajak Yuki bermain lagi kapan-kapan dan pergi. Koki heran bagaimana bisa Yuki mengenal orang semacam itu, dan di sini tuh menggunakan semacam idiom yang mana membuat Yuki salah tanggap. Lalu Yuki menjelaskan bagaimana ia bisa mengenal orang itu, di mana karena senpai basket yang penuh semangat itu. Tapi Koki heran katanya Yuki itu introvert, tapi bingung bagian mana yang memperlihatkan Yuki yang seorang introvert dan kesepian. Yuki menjawab kalau Koki tak mengerti dan akan menunjukkan kenyataannya. Dimulai di pagi hari, ia pergi bersama kakaknya Yuri. Lalu di siang hari, ia pergi menemui Dewi Senpai atau terjebak bersama Hinagi dan Shiori di kelas. Bahkan terkadang, Mutsuki sang ketua OSIS juga datang melihat Yuki, dan sepulang sekolah, Yuki harus ikut berlatih di klub basket. Dan bahkan saat di rumah, ia tak bisa sendirian karena ibu dan kakaknya selalu mengganggu Yuki. Dan Yuki berteriak, bagian mana yang membuat dirinya kesepian. Tapi seharusnya Kokilah yang berteriak seperti itu. Tiba-tiba seseorang bernama Sheido mendekati Yuki dan berkata kalau Yuki seperti biasanya. Sheido mengajak Yuki untuk makan malam bersama keluarganya karena ibunya juga ingin melihat Yuki, yang membuat Yuki kaget. Sheido mengiyakannya karena ibunya juga termasuk bagian dari keluarganya juga. Yuki bisa mengabarkan Sheido jika punya waktu kosong dan pergi. Koki tak menyangka kalau orang itu jauh lebih ceria dibanding sebelumnya. Yuki juga bingung apa yang akan terjadi padanya nanti, tapi tampaknya semua akan baik-baik saja sekarang. Ibu dari Sheido sudah berselingkuh selama 5 tahun lamanya, dan selingkuhannya juga sudah menikah dan membuat keluarga mereka menjadi berantakan. Ayahnya mulai bertanya-tanya apakah anaknya itu beneran anaknya, tanpa sadar kalau anaknya mendengarkan percakapan itu. Setelah itu Sheido mengurung dirinya, dan ayahnya yang menyadari kesalahannya itu sudah terlambat. Sheido yang merasa hancur menjalani kehidupannya dengan penuh penderitaan. Semua orang tahu betapa hancurnya Sheido sekali lihat. Saat Sheido tak kuat lagi, muncul seseorang yang membantunya, dan itu adalah Yukito. Mungkin karena juga Yuki cuma punya single parent, jadi Yuki bisa mengerti apa yang Sheido rasakan dan mencoba membantunya. Setelah itu, ibu Sheido sangat takut menatap wajah anaknya. Juga ayahnya merasa sangat bersalah karena sudah menyakiti anaknya. Dan saat itu, Yuki menjadi penengah di antara mereka semua. Yuki mendengarkan perasaan masing-masing dari tiap orang dan menyampaikan langsung ke orang yang dimaksud. Pada akhirnya, orang tua Sheido tetap bercerai, tapi ayah Sheido memutuskan untuk tak menuntut kerugian ke istrinya itu. Dan istrinya berjanji kalau ia akan mengganti rugi ke pasangan selingkuhannya atas semua kerugian yang telah ia lakukan. Juga mereka sepakat ketika semua sudah selesai, mereka akan memikirkan kembali untuk membangun hubungan mereka. Ibu Sheido tak bisa bersikap sebagai seorang ibu, apalagi mengingat apa yang sudah ia lakukan. Meskipun begitu, Sheido tak mempermasalahkannya dan malah menyelamatkan dirinya dari keterpurukan. Itu semua tak akan terjadi jika Yukito tak turun tangan membantu.
Lagi-lagi Koki kagum dengan kemampuan Yuki dan berkata kalau Yuki sungguh luar biasa. Mendengar itu, Yuki kaget tak percaya kalau wajahnya selebar itu. Dan ini juga menggunakan idiom yang dimaksud sebelumnya. Soal wajah yang lebar yang bisa diartikan punya banyak kenalan gitu. Koki menjadi kesal karena sekarang bukan waktunya membahas itu. Setelah itu, Fujishiro Sensei meminta maaf ke semua muridnya karena tak dapat melindunginya. Semua murid di kelas berkata jujur kalau mereka semua tak melakukan kecurangan dan bingung kenapa lagi-lagi Yukito yang disalahkan. Dan apa maksudnya itu alasan pribadi? Itu tak menjelaskan semuanya. Fujishiro Sensei berkata, ia juga berkata semacam itu di rapat, tapi tak ada yang menganggapnya serius. Yuki merasa ini pasti karena dirinya lagi, apalagi mengingat dirinya yang viral di media sosial sebelumnya. Tapi Yuki merasa senang karena halaman baru telah tertulis dalam sejarah Yukito sebagai sang penjahat. Tak menyangka ada seseorang yang mendukung rencana Yukito untuk menyendiri. Miki pun bertanya berarti soal inspeksi kelas mereka dibatalkan, yang membuat Fujishiro menjadi kesal lagi. Fujishiro Sensei marah kenapa murid-muridnya malah dianggap penjahat padahal tak melakukan kesalahan. Masalah ini juga sampai merembet ke publik yang membuat kepala sekolah menjadi panik dibuatnya. Yuki tiba-tiba berdiri yang membuat Koki bingung ada apa. Fujishiro Sensei semakin geram mengingat orang-orang di sana menghina muridnya sebagai apel yang busuk. Tapi tiba-tiba Yuki berlutut dan berteriak meminta maaf dan membuat semua orang kaget dibuatnya. Yuki meminta maaf karena sudah membuat mereka semua kesulitan. Tapi Koki merasa itu bukanlah salahnya Yuki. Yuki yang merasa bertanggung jawab berkata, bagaimana kalau dirinya keluar dari sekolah ini? Kalau ia keluar dari sekolah ini, reputasi sekolah akan terjaga dan Fujishiro Sensei tak akan direndahkan lagi. Juga teman kelasnya tak akan mendapatkan perlakuan seperti ini lagi. Yuki juga bisa pergi dari rumah dan membuat ibu dan kakaknya merasa tenang karena Yuki yang tak ada di rumah lagi, dan Yuki akan tinggal di sebuah pulau terpencil dan menjadi petani jeruk sebagai pekerjaannya. Tapi tiba-tiba Hinagi berkata kalau ia akan berhenti sekolah juga, yang membuat Yuki kaget. Yuki heran kenapa Hinagi berkata hal bodoh semacam itu, mana mungkin Akane mengizinkannya. Tak cuma Hinagi, Shiori juga akan melakukan hal yang sama, yang membuat Yuki semakin heran. Shiori berkata kalau ia masuk ke sekolah ini karena ingin mengejar Yuki, dan itu tak ada artinya lagi jika Yuki tak ada di sini lagi. Hinagi juga sadar kalau ini akan membuat Yuki kerepotan. Tapi sekali lagi Hinagi berkata kalau ia mencintai Yuki, dan karena itulah Hinagi selalu ingin bersama Yuki. Yuki berkata kalau mereka sebaiknya memikirkan diri kalian sendiri. Jika begitu masa depan kalian akan hancur jika mengikuti dirinya. Tapi Shiori bertanya, bagaimana dengan Yuki? Di mana letak kebahagiaan Yuki? Yuki terdiam karena ia sendiri tak pernah memikirkan hal semacam itu. Dengan apa yang sudah Yuki lalui, yang Yuki pikirkan hanyalah bertahan hidup dan tak merepotkan orang lain lagi. Yuki yang kosong berkata kalau pada akhirnya ia akan mati layaknya seekor anjing liar, mati kesepian dan sendirian. Tapi Hinagi dan Shiori tak akan membiarkan itu terjadi. Masa depan yang seperti itu tak akan pernah mereka berdua biarkan terjadi. Koki berkata kalau Yuki sudah kalah dan tak bisa melawan lagi, dan jika Yuki memaksa, maka Koki juga akan ikutan berhenti juga. Yuki pun bertanya, bukankah akan merepotkan Fujishiro Sensei jika tiba-tiba ada 4 murid yang berhenti sekolah secara tiba-tiba? Fujishiro Sensei berkata untuk tak perlu khawatir, karena dirinya juga akan ikut berhenti. Mendengar itu membuat Yuki menjadi panik karena semua ini menjadi sangat aneh. Hinagi berkata untuk tak perlu khawatir, karena Yuki pasti bisa menyelesaikan semua ini. Namun Koki berkata kalau Hinagi salah, karena yang menyelesaikan semua ini adalah mereka semua. Melihat Hinagi dan Shiori yang sangat serius membuat Yuki kaget karena mereka tampak sangat berbeda dari sebelumnya. Dan benar apa yang dikatakan Koki, yang tak mengerti di sini hanyalah Yuki, yang tak berubah hanyalah Yuki seorang. Yuki pun mengerti dan akan membuat mereka semua sadar siapa yang akan mereka lawan, yang mana membuat Fujishiro Sensei menjadi cemas dibuatnya. Hari ini di mana terdapat sebuah acara kuis yang diadakan dari kota Soyo. Acara ini juga disiarkan langsung ke TV, jadi pastinya akan banyak orang yang menonton. Dan di sana tentu ada Yuki dan yang lainnya. Tapi Yuki tampak kelelahan dan mengira kalau ia pasti belajar dengan rajin. Padahal Yuki pastinya diganggu oleh keluarganya sendiri seperti menggoda Yuki. Sang host langsung memperkenalkan tim pertama, yaitu tim Kang Contek, dan memarahi mereka agar tak mencontek jawaban. Lalu berikutnya ada tim lansia, tapi mereka ragu apakah bisa memenangkan kuis ini. Yuki bercanda harusnya mereka bisa memenangkan kuis selama tak ada raja kuis.
Tak ada yang tak bisa Yuki hadapi, dan tentu Yuki dan yang lainnya yang keluar menjadi pemenangnya. Sang host memberikan mic ke Yuki untuk menyampaikan sepatah dua patah untuk kemenangannya. Yuki maju dan berkata kalau nama timnya punya arti lain, di mana pada ujian sekolah sebelumnya, kelas mereka mendapatkan nilai yang terbaik, tapi kelas mereka dituduh sudah melakukan kecurangan dan diperlakukan tidak adil. Dan inilah tujuan Yuki dan yang lainnya mengikuti kuis ini. Yuki lanjut berkata kalau orang yang percaya pada Yuki dan teman-temannya hanyalah Fujishiro dan Sanjoji Sensei. Mereka tak menyangka kalau kepala sekolah dan guru lainnya melakukan sesuatu yang mencoreng nama baik sekolah. Alasan mereka datang ke kuis ini adalah menunjukkan kalau mereka tak melakukan kecurangan apapun. Mereka bahkan mencoba berakting seperti menangis dan semacamnya, tapi aktingnya begitu payah. Sang host menjadi bingung bagaimana harus menanggapinya, dan setelah itu mereka pun beristirahat. Koki mengeluh kalau ia harus menggunakan jas sekolah mereka agar identitas mereka semakin dikenal dan berharap kalau ini bisa viral. Yuki merasa itu tak perlu dilakukan dan bertanya-tanya kira-kira siapa yang akan marah kali ini. Hal apa yang paling tak diinginkan dari sekolah. Meskipun Yuki dan lainnya tak melakukan apapun, pada akhirnya masalah ini akan menjadi besar sendiri. Yuki juga merasa kalau Shakado pasti mengerti maksud Yuki, di mana Shakado merasa kesal karena dimarahi ibunya, di mana tujuan Yuki melakukan ini agar semua orang tua tahu dan datang ke sekolah ketika acara observasi sekolah tiba. Koki merasa kasihan melihat Shakado, tapi itu juga salahnya Shakado sendiri. Yuki bertanya apakah ibunya Koki juga akan datang ke sekolah nanti. Koki yang malu menjawab kalau ibunya merasa senang untuk datang dan membuat Koki menjadi malu. Teman kelas mereka yang lain juga merasakan hal yang sama, di mana banyak orang tua yang geram dan marah dan memutuskan untuk datang ke sekolah juga. Koki bertanya bagaimana dengan Yuki, tapi Yuki malah menghindar untuk menjawabnya, di mana Yuki datang bertemu Seka, bibinya. Yuki memberikan sesuatu untuk Seka yang membuatnya senang dan merasa ini tak perlu dilakukan. Tapi Yuki merasa tak enak jika tak membawa sesuatu. Yuki juga tak menyangka kalau kelinci peliharaannya Seka juga sangat dekat dengannya, dan merasa kalau Yuki itu disukai oleh hewan. Tapi tidak menurut Yuki. Seka bercanda, mungkin saja kehidupan lama Yuki adalah seorang tamer. Tapi Yuki paham kalau kelinci itu memang lucu, bahkan namanya saja ada kelincinya. Seka senang mendengarnya dan merasa ia akan membeli kostum kelinci untuk Yuki. Yuki awalnya bingung apa maksudnya itu dan menyadari maksudnya. Yuki dengan cepat menghentikan keinginan bibinya itu, tapi Seka langsung mengalihkan topik, di mana ternyata diam-diam Seka membelinya secara online. Yuki bingung apa yang ingin Seka lakukan dengan kostum itu, dan tentu saja Seka membelinya untuk ia pakai. Yuki mencoba melarikan diri, namun langsung dihentikan oleh Seka. Alasan Yuki datang menemui bibinya untuk memintanya hadir sebagai walinya Yuki di acara observasi kelasnya. Seka merasa senang karena Yuki bergantung padanya. Yuki meminta Seka untuk jangan datang secara berlebihan, yang membuat Seka malu jadinya. Juga Yuki bercerita soal ibunya yang tiba-tiba saja berubah, yang membuat Seka juga ikutan bingung apa yang terjadi. Yuki juga bingung dan menebak apakah selama ini ibunya itu robot dan ia bisa mengganti hatinya, dan itu juga akan merubah sifatnya, yang membuat Seka keheranan dengan imajinasi liarnya Yuki. Kalau itu Yuri, Yuki sudah tak heran karena kakaknya memang aneh sedari dulu. Seka bertanya mengapa kakaknya itu menjadi aneh. Yuki mencoba mengingat dan mengira kalau ibunya merasa cemas soal penyakitnya. Tapi kalau dipikir-pikir, ibunya selalu menggoda Yuki dan entah kenapa menjadi lebih erotis. Seka tentu kaget mendengarnya. Yuki menjadi panik dan meralat kalau ibunya tiba-tiba berkata kalau ia ingin mengulang sebagai seorang ibu. Namun Seka sendiri juga ikutan bingung apa maksudnya itu. Seka pun mencoba menelpon kakaknya itu, di mana ia menjelaskan soal Yuki yang memintanya datang sebagai wali di sekolahnya. Tapi tampaknya ibu Yuki tak setuju dan ingin dirinya yang datang ke sekolah secara langsung. Dan tampaknya itu membuat Seka menjadi sangat marah karena selama ini kakaknya itu selalu menghiraukan Yuki. Seka juga bertanya soal sikap kakaknya yang menjadi aneh. Apa maksudnya memulai awal sebagai seorang ibu, padahal ia selalu bersikap kejam kepada Yuki. Seka menjadi sangat kesal hingga ia menutup teleponnya dan memutuskan untuk bertemu secara langsung, dan mereka pun pergi bersama. Seka juga penasaran apa yang terjadi dengan Yuki akhir-akhir ini, di mana Yuki menjelaskan ia bertemu dengan orang-orang yang Yuki anggap tak akan pernah bertemu lagi. Orang yang Yuki pikir membohonginya ternyata menjadi serius dan menyatakan cintanya. Seorang tetangga yang aneh yang sangat memperhatikan Yuki. Tak hanya itu, ibu dan kakaknya juga bersikap aneh. Mereka jadi semakin bersikap intim ke Yuki secara berlebihan. Yuki juga difitnah melakukan pelecehan, juga mengalami kecelakaan, bahkan ikut kencan buta juga. Yuki juga baru sadar ternyata banyak hal yang terjadi belakangan ini. Tapi Seka yang mendengar itu menjadi sangat kaget dibuatnya.
dan mereka berdua pun sampai di rumah Yuki, di mana Seika benar-benar memarahi kakaknya yang selalu saja bersikap egois. Tapi Oka benar-benar memohon ke adiknya itu karena ia sudah tak punya waktu lagi. Yuki yang melihat dari jauh merasa kalau lagi-lagi ia membuat masalah di rumah ini, di mana pastinya ini kesalahan Yuki yang membuat Seika dan ibunya bertengkar. Yuki merasa jika saja ia tak pernah ada, pasti ini tak akan pernah terjadi. Bahkan saat itu juga dan saat itu juga pasti itu kesalahan Yuki. Mungkin sejak hari itu ketika Yuki menggenggam tangan Seika, ia menyadari bahwa ia akan mengalami kesedihan sepanjang hidupnya, dan kesedihan itu menjadi makanan sehari-hari bagi Yuki dan sudah menjadi kebal dan tak bisa menangis lagi. Seika yang kesal langsung mengajak Yuki pergi karena Seika merasa jika Yuki tetap di sini ia hanya akan semakin hancur. Ketika Yuki mencoba meraih tangannya Seika, ia langsung dihentikan oleh ibunya. Oka berkata kalau ia tak akan memberikan Yuki pada Seika karena ia sangat mencintai anaknya dan sangat membutuhkannya. Mendengar itu membuat Yuki kaget dibuatnya. Tak menyangka orang sepertinya dibutuhkan oleh seseorang. Ibunya tak berharap Yuki memaafkannya dan tak masalah jika Yuki membencinya. Tapi ia tak bisa menerima perpisahan semacam ini dan tak bisa menahannya lagi. Oka hanya ingin Yuki tahu kalau ia sangat mencintai Yuki. Yuki panik karena ibunya menjadi sangat aneh, di mana wajahnya semakin mendekat, di mana Oka langsung mencium Yuki dan itu tepat di hadapannya Seika, yang membuat Seika bingung apa yang sebenarnya kakaknya lakukan itu ke anaknya sendiri. Seika yang kesal langsung mendorong Oka untuk melepaskannya karena Yuki kehabisan nafas. Oka dengan wajah yang serius berkata ke Seika kalau ia mencintai Yuki lebih dari siapapun, termasuk Seika. Seika benar-benar kesal apalagi mengingat apa yang sudah kakaknya lakukan ke Yuki dulu. Seika juga tak akan mengalah meskipun itu kakaknya sendiri, di mana mereka berdua benar-benar bertarung satu sama lain. Dan kembali ke sekolah setelah apa yang Yuki sampaikan di TV sebelumnya memang membuat sedikit masalah. Tapi pada akhirnya sekolah dapat menyelesaikan itu agar tak menyebar. Dan sekarang kepala sekolah menjadi panik. Kenapa bisa berakhir seperti ini? Fujishiro Sensei juga menambahkan kalau murid-murid lain tak tahu soal masalah ini. Kepala sekolah bingung karena terjadi peningkatan orang tua yang akan datang ke sekolah nanti. Padahal sebelumnya tak pernah selama ini. Dan menyadari sesuatu. Ini pasti tujuan awal Yukito. Yuki melakukan ini bukan karena tindakan spontan, tapi ia benar-benar penuh perhitungan. Sanjoji Sensei juga menambahkan kalau banyak orang tua murid yang marah besar karena masalah ini. Fujishiro Sensei sendiri merasa senang karena banyak orang tua murid yang protes, tapi entah kenapa ia menjadi cemas. Tapi tetap saja Fujishiro Sensei merasa senang karena banyak orang tua yang akan hadir dan melakukan protes secara langsung. Kalau itu hanya 1-2 orang saja, sekolah pasti tak akan memperdulikannya. Tapi kalau sebanyak ini, pasti akan membuat sekolah menjadi kewalahan. Siapa yang mengira kalau Fujishiro Sensei juga dilindungi oleh Yukito? Fujishiro Sensei juga tak menyangka kalau keluarga Mikuria Sedo yang Yuki selamatkan sebelumnya juga akan hadir ke acara observasi kelas. Tak hanya itu, keluarga Shiori dan Hinagi juga akan datang. Dan jika sekolah masih berani menuduh Yuki, pasti orang-orang ini tak akan tinggal diam. Fujiro Sensei juga menyadari kalau Soma atau Dewi Senpai juga terlihat lebih ceria. Juga banyak orang yang tertolong dengan saran percintaannya Yuki. Fujiro Sensei benar-benar tak menyangka kalau Yuki bisa sehebat itu. Kepala sekolah semakin panik dan berharap agar Fujiro Sensei tak menyebabkan kesalahpahaman ketika para orang tua hadir. Karena dari pihak sekolah sendiri juga tak berniat merendahkan para murid. Fujishiro Sensei pun mengerti dan akan menanganinya dengan baik. Tapi tetap saja ia merasa tak bisa menanganinya seorang diri. Dan jika saat itu tiba, Fujishiro Sensei berharap kepala sekolah datang membantu. Dan kepala sekolah pun mengerti. Dan tiba-tiba telepon dari kepala sekolah berbunyi, di mana ketika Fujishiro Sensei merasa sedikit lega, kepala sekolah tiba-tiba menjadi berubah karena ia menerima telepon dari seseorang bernama Tojo Sensei. Kepala sekolah menjelaskan soal kejadian yang menimpa Yuki dan berkata sedang menanganinya. Tapi pada akhirnya kepala sekolah menuruti permintaan dari Tojo Sensei itu. Kepala sekolah merasa berat, tapi terpaksa ia menurutinya. Kepala sekolah pun menyampaikan ke Fujishiro Sensei dan memintanya untuk memanggil Yukito sekarang. Karena tampaknya Yuki terpaksa mendapatkan hukuman, yaitu diberikan sanksi skor selama 1 minggu. Hinagi saat ini berkata kalau semua yang terjadi di media sosial itu karena dirinya, jadi tak ada alasan menyalahkan Yuki. Yuri juga dengan penuh amarah berkata kalau Yuki di rumah itu seperti tak punya kehidupan, kamarnya kosong, tak terdapat hiasan apapun, dan terasa seperti di rumah sakit. Yuki juga selalu menyalahkan dirinya sendiri, padahal ia sudah semakin membaik. Tapi ia heran kenapa orang-orang ini malah menyakiti Yuki lagi. Mutsuki juga heran kenapa Yuki dihukum tanpa bukti yang jelas. Jika ini terus seperti ini, akan
akan Mutsuki laporkan ke pihak yang berwenang. Kepala sekolah yang saat ini dibuat kebingungan. Ini semua bermula dari sebuah rumor beberapa hari yang lalu yang mengatakan kalau Kokonoe Yukito mengancam kakak kelasnya dan memperkosanya. Meskipun itu permintaan dari orang itu, tapi kepala sekolah tak bisa langsung mengeluarkan Yuki dari sekolah karena masalah skors ini juga termasuk hukuman teringan yang bisa sekolah berikan. Setelah berkompromi dengan orang itu, tapi tak menyangka setiap hari ada saja murid yang melakukan protes semacam ini. Tak hanya itu, telepon dari beberapa orang tua yang marah juga sering mereka terima. Bahkan setelah bertanya langsung ke Yukito, pihak sekolah masih belum menemukan bukti nyata. Secara resmi, Yuki dihukum karena melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik, tapi tak ada satupun korban. Menjadi bumerang bagi pihak sekolah karena memberikan hukuman skorsing ke Yuki. Kepala sekolah meminta semua orang di ruangannya untuk tetap tenang, tapi Mutsuki tak bisa tenang jika begini terus. Fujishiro Sensei mencoba menenangkan Mutsuki karena sekolah sendiri belum benar-benar menghukum Yuki secara resmi. Tapi menurut Mutsuki, pada nyatanya Yuki sudah dihukum sekarang, yang membuat mereka semua tak bisa berdiam diri saja. Fujishiro Sensei terdiam dan tiba-tiba berkata kalau pihak sekolah menerima telepon dari Tojo Sensei, seorang anggota dewan alias anggota DPRD. Itu membuat kepala sekolah menjadi panik, tapi menurut Fujishiro Sensei, hal semacam ini tak bisa dirahasiakan lagi. Orang itu berkata ia merasa tak senang ada murid semacam itu yang bersekolah di sekolah putrinya. Mereka pun paham kenapa pihak sekolah bisa bertindak seperti itu. Tapi bagi pihak sekolah tak ada yang bisa mereka lakukan jika orang itu sudah menghubungi mereka secara langsung. Mutsuki bertanya apakah Fujishiro Sensei tak masalah dengan semua ini. Mendengar itu membuat Fujishiro Sensei menjadi naik pitam dan merasa geram karena ia sama sekali tak senang dengan keputusan semacam ini. Mutsuki heran pasti ada alasan di baliknya. Kenapa anggota dewan yang bernama Tojo Sensei itu melakukan ini? Mutsuki langsung teringat seseorang dan mengerti kenapa semua ini bisa terjadi. Mutsuki pun pergi meninggalkan ruangan dan membuat semua orang di sana menjadi penasaran. Mutsuki tak percaya kalau orang itulah yang menyebabkan semua ini. Dan rumor soal kakak kelas yang Yukito ancam itu pasti maksudnya adalah Mutsuki itu sendiri. Mengetahui hal itu membuat Mutsuki menjadi pucat karena merasa sangat bersalah dan tak menyangka kalau Mutsuki lah penyebab Yuki terluka sekarang. Di lain sisi, di tepi sungai, Yuki tampak begitu senang. Yuki yang dihukum untuk tetap di rumah selama seminggu, mana mungkin Yuki menurut dengan tenang. Apalagi Yuki sudah diinterogasi secara langsung, di mana Yuki berkata kalau dirinya memang apel yang busuk. Juga para guru bisa mengecek handphonenya dan mengakui kalau dirinya lah yang menfitnah Hinagi. Tapi melihat itu membuat para guru menjadi kesal. Para guru pun memarahi Yuki yang bersikap kurang ajar seperti itu. Tapi Yuki tak terlihat menyesal sama sekali. Karena itulah sekolah memberikan hukuman skorsing untuk di rumah saja. Tapi begitu Yuri mendengar soal hukuman itu, ia mengamuk sejadi-jadinya. Oka yang mendengar itu bertanya apakah Yuki benar-benar melakukannya dan membuat Yuri kesal apakah ibunya tak mempercayai Yuki lagi. Oka menyadari kesalahannya dan meminta maaf sebesar-besarnya ke Yuki hingga ia harus memeluk Yuki ketika mereka tidur karena sebegitu merasa bersalahnya. Tapi Yuki merasa tak ada yang perlu disesali karena saat ini Yuki ingin mencoba menerbangkan layangan yang sangat besar, di mana layangan itu ia menulis namanya sendiri. Tapi Yuki menyadari kalau layangan yang ia buat itu terlalu besar dan seseorang mendekati Yuki karena heran. Soalnya saat ini bukan waktu yang tepat untuk bermain layangan. Yuki melihat siapa yang bicara barusan, di mana terdapat paman tua di sana. Menurut paman tua itu segala sesuatu ada musimnya sendiri. Tapi Yuki yang memanggil orang itu Onisan berkata kalau musim panas memang tak bisa diremehkan. Mendengar dirinya dipanggil Onisan membuat dirinya menjadi berinding dibuatnya. Baginya sudah hampir 40 tahun seseorang memanggilnya Onisan. Itu karena Yuki merasa paman tua itu pasti merasa senang jika dipanggil Onisan, karena ketika Yuki memanggil One-chan ke ibunya membuat Oka merasa sangat senang. Tapi paman tua itu berkata kalau semua itu ada batasnya. Juga paman tua itu heran, bukankah layangan yang Yuki buat ini terlalu besar? Tapi ini pertama kalinya Yuki melakukannya. Juga Yuki meminta tolong ke paman tua itu untuk membantunya karena itu terlalu sulit jika dilakukan sendirian. Paman tua itu mengerti, tapi ia meminta Yuki untuk jangan memanggilnya Onisan lagi. Paman tua itu bertanya kenapa Yuki tak bersekolah. Yuki menjelaskan soal hukumannya, padahal ia tak melakukan pelanggaran apapun. Karena Yuki juga gabut, makanya ia melakukan ini. Juga mau itu di rumah atau di sekolah, Yuki tak punya tempat yang nyaman. Karena belakangan ini ibu dan kakaknya selalu berada di kamarnya Yuki dan membuat Yuki merasa tak nyaman. Yuki mengira mungkin ini cara mereka mengusir Yuki dari rumah. Mendengar itu membuat paman tua itu menangis, tak menyangka kalau Yuki sudah mengalami hal menyedihkan seperti itu. Yuki juga bisa mengandalkan
orang dewasa seperti dirinya. Tapi Yuki cukup heran dengan kata menyedihkan. Yuki itu punya mental yang kuat dan merasa tak ada yang bisa menyakitinya lagi. Tapi Yuki mulai menjadi ragu sendiri karena ia merasa seperti sudah menukar sesuatu yang berharga untuk mendapatkan kekuatan semacam itu. Entah sejak kapan dan di mana, Yuki merasa harus mencari petunjuknya. Dan mungkin saja ini bagian dari proses yang harus Yuki hadapi. Yuki berkata ke paman tua itu kalau ia baik-baik saja dan bertanya apa yang paman tua itu lakukan di sini. Paman tua itu menjawab kalau ia punya teman yang sudah ia kenal sejak lama dan akan segera menikah dan merasa ia harus merayakan kebahagiaan ini sebesar-besarnya. Yuki pun memberi selamat ke paman tua itu. Yuki juga teringat kalau kakaknya Himiyama juga akan segera menikah. Yuki hanya bisa mendoakan mereka semua agar bisa selalu bahagia. Paman tua itu bertanya apakah nama bocah di hadapannya itu Kokonoe Yukito. Mendengar itu membuat Yuki menjadi sangat panik. Kenapa paman tua itu tahu nama lengkapnya dan mengira kalau paman tua itu punya semacam kemampuan super. Padahal paman tua itu hanya membaca dari layangan yang Yuki buat. Mendengar itu membuat Yuki merasa malu jadinya karena ia bingung harus menggambar apa. Jadinya ia menulis namanya saja. Paman tua itu merasa kalau Yuki itu sangat aneh, tapi Yuki juga sadar kalau ia sering dibilang begitu. Tapi paman tua itu paham satu hal, kalau Yuki itu bukan anak yang nakal karena ia cukup jeli menilai orang. Mendengar itu membuat Yuki tersipu malu jadinya. Paman tua itu berkata apakah Yuki lapar karena ia ingin mentraktir Yuki. Juga ia ingin mendengar cerita lengkap soal masalah barusan. Juga Yuki bisa datang ke tempatnya lagi jika ada waktu luang. Ia juga akan mengajarkan Yuki soal bagaimana cara memotong ikan. Dan jika Yuki pergi ke isekai, ia merasa itu bisa menjadi sebuah skill yang bagus. Tapi paman tua itu merasa jika Yuki ke isekai pasti langsung diusir. Yuki kagum dengan pengetahuan paman tua itu dan bertanya apakah jangan-jangan orang di hadapan Yuki itu pernah pergi ke isekai sebelumnya. Lalu di sana semua orang yang melintas menjadi heboh, tentu karena layangan Yuki yang besar mencuri perhatian semua orang. Yuki pun menerbangkan layangan itu dan merasa sangat puas dibuatnya. Paman tua itu dibuat heran, padahal seharusnya bermain layangan itu di musim dingin dan bingung bisa-bisanya Yuki bermain layangan di musim panas seperti ini. Ketika Yuki sedang asik bermain, tiba-tiba sebuah angin kencang bertiup dan membuat Yuki terbang di bawah angin dan membuat paman tua itu menjadi sangat panik. Kembali ke sekolah di mana terdapat sebuah kelas yang menjadi heboh. Mutsuki datang dengan penuh amarah bertanya, apakah semua tindakan ini perbuatan gadis di depannya yang bernama Erika? Mutsuki kesal dan bertanya, apakah Erika sudah puas menyingkirkan orang yang tak ia sukai seperti ini? Tapi Erika berkata kalau Mutsuki itu sedang ditipu, jadi ia memohon agar Mutsuki segera sadar. Namun Mutsuki tiba-tiba langsung menampar Erika dengan sangat keras. Hinagi yang memantau dari jauh sadar kalau ia tak tahu hubungan di antara mereka berdua. Tapi satu hal yang pasti, Yuki hanya terseret dalam masalah mereka. Beberapa bulan setelah Yuki masuk sekolah, ia menjadi pusat perhatian, tapi dalam artian yang buruk. Semua orang selalu merendahkan Yuki, dan jika begini terus, tak ada tempat bagi Yuki untuk kembali. Sedangkan Yuri saat ini kebingungan bagaimana bisa Yuki terbang ke langit. Hinagi merasa bersalah karena selalu bergantung dengan Yukito, padahal di hari itu Yuki sudah mempercayainya. Yuki berkata ketika Hinagi ada masalah, ia akan datang menolongnya, dan saat itu juga Hinagi bersumpah jika Yuki sedang dalam masalah, ia akan datang menolongnya. Tapi saat ini Hinagi bingung harus bagaimana. Ia sendiri tak bisa apa-apa. Jika itu Yukito, ia pasti tahu apa yang ia harus lakukan dan menyelesaikan semuanya sendirian. Hinagi tenggelam dalam kebingungan. Meskipun ia selalu ditolong Yuki, tapi ia tak pernah menyadari betapa sulitnya ini semua bagi Yuki. Dan tiba-tiba Sato datang menemui Hinagi. Ia sudah mendengar soal hukuman Yuki dan sudah tak bisa menahannya lagi. Sato bingung kenapa ini semua bisa terjadi ke Yukito, padahal Sato lah yang menyebabkan masalah itu. Melihat itu membuat Hinagi menyadari sesuatu, di mana semua orang mengkhawatirkan Yuki, dan buktinya adalah semua orang berkumpul di sini saat ini. Shiori pernah berkata kalau ia tetap akan berteman dengan Hinagi meskipun Hinagi seperti ini. Bahkan Mutsuki dan Yuri juga dan beberapa guru juga ikut membantu. Ini semua adalah jejak yang ditinggalkan Yuki dan bukanlah sesuatu yang dianggap sepele. Orang yang mengenal Yuki, orang yang Yuki pengaruhi, semua orang akan mengembalikan tempat untuk Yuki kembali. Hinagi juga sadar kalau mereka semua harus bekerja sama, karena tak ada gunanya jika melakukan semua ini sendirian. Hinagi berteriak dan meminta bantuan mereka semua. Sato dengan senang hati akan membantu Hinagi, karena ini giliran mereka yang membantu Yuki. Tak ada lagi yang perlu Hinagi sembunyikan. Selama ada Yuki, mereka semua bisa mengatasi segala masalah. Hinagi akan sekuat tenaga mengembalikan tempat untuk Yuki kembali ke tempat seharusnya ia berada. Di apartemen rumahnya, Yuki memberikan sekotak sushi ke Himiyama, karena Yuki sudah punya banyak sekali yang ia bisa berikan untuk keluarganya.
keluarganya. Sebelumnya Yuki bertamu ke tempat paman tua itu berada, di mana ternyata orang itu adalah kepala koki dan membuat sushi yang rasanya sangat luar biasa. Meskipun begitu, Yuki tak bisa menemukan restoran itu di internet dan membuatnya keheranan. Tapi paman tua itu berkata kalau Yuki boleh datang ke sana lagi bersama keluarganya. Himiyama datang dan berkata kalau saat ini ia sedang membuat kue kering, dan dengan cepat Yuki mencobanya dan berkata kalau rasanya sangat enak dan membuat Himiyama menjadi senang. Himiyama bingung kenapa di jam segini Yuki tak pergi ke sekolah. Yuki menjelaskan soal hukumannya dan Himiyama pun mengerti dan bertanya apakah Yuki melakukan pelanggaran berat. Memang benar jika Yuki punya atribut kegelapan, tapi ia tak sampai melakukan kejahatan seperti itu. Dan jika Yuki itu punya atribut kegelapan, maka pastinya Himiyama itu punya atribut cahaya. Dengan kata lain, Yuki tak bisa menang menghadapi Himiyama, di mana serangan Himiyama begitu efektif untuk Yuki. Buktinya sekarang Himiyama mendekati Yuki tanpa Yuki menyadarinya, dan juga Yuki heran kenapa Himiyama bersikap seperti ini lagi. Himiyama menjadi kesal dan langsung memeluk Yuki. Bagi Himiyama ini pasti berat bagi Yuki dan akan menolongnya. Nada Himiyama tiba-tiba berubah, di mana ia tak percaya ada anggota dewan yang seperti itu dan tak menyangka orang dengan jabatan serendah itu berani-beraninya melukai Yukito, dan Himiyama tak akan memaafkannya. Himiyama pun pergi menghubungi seseorang yang membuat Yuki keheranan, dan ternyata Himiyama menghubungi abangnya sendiri. Yuki dibuat ketakutan karena mengira ia sedang melihat semacam operasi rahasia dari pemerintah. Setelah itu Himiyama berkata kalau semuanya akan kembali normal. Himiyama berkata kalau orang yang menggunakan kekuasaannya secara sembarangan seperti itu harus diberi hukuman, dan berkata kalau semuanya akan baik-baik saja sekarang. Tapi Yuki dibuat ketakutan melihat ekspresi Himiyama sekarang. Himiyama tiba-tiba saja meminta Yuki untuk memanggilnya ibu, tapi bagi Yuki satu-satunya ibu Yuki adalah Oka. Himiyama tetap memaksa dan meminta Yuki memanggilnya mama, tapi Yuki tak mengerti maksudnya. Himiyama berkata anggap saja sebagai balas budi karena sudah menolongnya. Yuki merasa senang kalau ia sudah diselamatkan soal kasus sebelumnya, tapi jujur Yuki merasa kalau situasi sekarang lebih bahaya dibanding masalah sebelumnya. Meskipun Himiyama menyelamatkan Yuki dari masalah sebelumnya, tapi ia tak akan menyelamatkan Yuki dari masalah sekarang. Yuki tiba-tiba mengeluarkan semacam uang koin dan memberikannya ke Himiyama karena ia ingin mengusir kesialan, dan ternyata koin ini hanya berlaku untuk pernikahan saja. Jadi Yuki bingung harus diapakan koin ini, dan juga bukankah kakaknya Himiyama akan segera menikah juga. Himiyama merasa senang dengan hadiah yang Yuki berikan. Juga Yuki berharap kalau Himiyama juga bisa bahagia. Setelah itu Yuki pergi, di mana Himiyama tampak termenung, tak percaya ia bisa bertemu Yuki kembali. Pertemuan tiba-tiba itu membuat penyesalan dan kesedihan datang kembali menghantui Himiyama. Tapi tampaknya Yuki tak mengingat kejadian itu dan siapa Himiyama sebenarnya. Tapi itu juga berarti Himiyama tak berarti dalam hidupnya Yuki. Himiyama berharap kalau ia tak mengetahui kebaikan saat itu dan menangis sejadi-jadinya, karena setelah Himiyama mengetahui kebenarannya membuat kenyataan yang tersisa menjadi lebih kejam, di mana Himiyama memicu kejadian itu dan merasa ia adalah seorang iblis yang jahat. Di mana kita kembali sewaktu Yuki masih SD. Saat itu Sanjoji Sensei sudah mengajar, dan Sanjoji Sensei memperkenalkan guru baru yang akan mengajar di sekolah mereka selama 3 minggu ke depan. Himiyama pun masuk ke kelas dan memperkenalkan dirinya di hadapan semua murid di sana. Saat ini Himiyama Sensei tampak sekali sudah disukai oleh semua murid SD di sana, di mana Sanjoji Sensei juga merasa kagum melihat Himiyama Sensei sekarang. Awalnya Himiyama Sensei merasa sangat khawatir, tapi ia senang diterima oleh semua murid di sini. Di mana ketika satu kelas sedang sibuk piket, salah satu murid di sana menemukan cermin yang jatuh dari lacinya Yukito. Murid di sana heran kenapa cermin milik Himiyama Sensei ada di lacinya. Di mana keesokan harinya Yuki ditanya langsung oleh Sanjoji Sensei dan Himiyama Sensei di depan semua murid. Mereka tak bermaksud untuk memarahi Yuki, tapi mencuri barang orang lain itu adalah perbuatan yang buruk. Maka dari itu Himiyama dan Sanjoji memaksa Yuki untuk jujur dan meminta maaf. Tapi Yuki berkata kalau ia bukan pelakunya. Sanjoji heran jika bukan Yuki pelakunya, kenapa cermin itu ada di lacinya. Sanjoji Sensei menekan Yuki dan memintanya untuk jujur. Mereka juga menuduh Yuki sebagai malingnya. Semua murid tak percaya kalau Yuki melakukan perbuatan buruk seperti itu, tapi Yuki memohon dengan sangat untuk mendengarkannya. Himiyama Sensei merasa pasti Yuki tertekan karena diperlakukan seperti ini, dan pasti jika diberitahu Yuki pasti akan mengerti.
Tapi Yuki dengan tegas berkata kalau dirinya bukanlah pelakunya. Sanjoji Sensei yang marah berkata kalau Yuki tak mau jujur, maka ia akan menghubungi orang tuanya Yuki. Dan Yuki malah mempersilahkannya. Melihat itu membuat Sanjoji Sensei bingung apa yang harus ia lakukan sekarang. Dimana menurut Sanjoji Sensei, Yuki itu tak punya kesadaran kalau ia sudah melakukan hal yang buruk. Mungkin saja Yuki mencari perhatian dari Himiyama Sensei dan iseng melakukan ini. Tapi anak seperti ini harus diberi teguran agar tak melewati batas. Sanjoji Sensei berkata kalau ia akan menghubungi orang tua Yuki, tapi Yuki berkata kalau ia tak melakukannya. Himiyama mencoba menenangkan Sanjoji Sensei, tapi ia merasa kalau ia harus melakukan sesuatu sebagai seorang guru karena apa yang Yuki lakukan itu sudah termasuk tindakan kriminal. Ini juga demi Yuki ia melakukan ini. Himiyama Sensei juga setuju dengan pendapat Sanjoji Sensei, tapi ia tak ingin memperbesar masalah ini saja. Yuki yang tenang berkata apakah sudah selesai karena Hinagi sudah menunggunya untuk pulang bersama. Tapi Sanjoji Sensei berkata kalau ia belum selesai. Salah satu murid di sana memprovokasi seluruh kelas dengan memanggil Yuki sebagai pencuri. Himiyama dan Sanjoji sadar kalau ia sudah melakukan kesalahan besar. Seharusnya hal semacam ini diselesaikan dengan cepat, karena jika berlarut-larut ini akan terekam dalam ingatan murid lainnya. Sanjoji Sensei merasa bersalah karena harusnya ia melakukan ini secara pribadi dan pastinya membuat Yuki terluka. Dan jika Yuki diingat sebagai pencuri, pasti kehidupan sekolahnya menjadi tak tenang. Sanjoji Sensei berkata agar Yuki renungkan masalah ini di rumah. Setelah itu Yuki pulang menemui Hinagi yang sudah menunggunya. Yuki meminta maaf karena datang telat, tapi Hinagi menjadi kesal karena menuduh Yuki sebagai pencuri. Yuki bertanya apakah Hinagi percaya padanya, dan Hinagi berkata kalau ia percaya dengan Yuki karena ia sudah berteman dengan Yuki sejak mereka kecil dan tahu kalau Yuki tak melakukan hal semacam itu. Mendengar itu membuat Yuki merasa senang, tapi Yuki heran kenapa cermin itu ada di mejanya. Hinagi yang polos berkata mungkin seseorang salah mengira kalau itu punya Yuki, tapi Yuki heran karena itu barang yang dimiliki cewek, jadi tak mungkin itu jadi milik Yuki. Tapi Yuki menyadari sesuatu, di mana Himiyama Sensei berkata ia kehilangan barang itu setelah sepulang sekolah. Tapi pada saat itu Yuki sudah pulang bersama Hinagi. Hinagi juga berkata kalau mereka juga bermain di taman, dan Yuki semakin yakin kalau ia tak mencuri barang tersebut. Di malam harinya Oka menerima telepon dari sekolah, di mana ia diberitahu kalau Yuki mencuri sesuatu. Tapi Oka tak langsung mempercayainya dan ia pun mengerti akan masalahnya. Setelah menutup telepon, ia bertanya langsung ke Yuki apakah benar Yuki mencuri barang milik gurunya itu. Mendengar itu membuat Yuri heran tak percaya. Yuki berkata kalau ia tak melakukannya. Oka yang ragu berkata kalau Yuki menginginkan sesuatu, ia akan memberikan apapun untuk Yuki. Tapi Yuri langsung menahannya. Yuki pun langsung mengerti kalau ibunya tak akan mempercayai Yuki. Mendengar itu membuat Oka kaget tersentak seperti ditusuk pisau. Yuki pergi sembari berkata maaf sudah merepotkan. Ia sudah mengatakan kalau ia tak mencurinya dan juga tak menginginkan apapun, dan Yuki akan segera menyelesaikan. Oka yang panik berkata ia ingin mendengar dari sisi Yuki dan ia selalu percaya pada Yuki. Tapi Yuki yang sudah kosong berkata ia mengerti, namun terasa sangat hampa. Melihat itu membuat Yuri dan Oka seperti tertusuk ribuan jarum dalam hatinya. Yuri menjadi kesal kenapa hal semacam ini selalu saja terjadi ke Yuki, sedangkan Oka menyesali dirinya sendiri. Padahal ia ibunya Yuki, tapi kenapa ia tak bisa mempercayai perkataan anaknya sedikit pun. Yuki juga berkata ia akan menyelesaikan masalahnya. Tapi apa yang sebenarnya Yuki lakukan? Keesokan harinya di sekolah, meja dan buku Yuki sudah dicoret-coret oleh semua murid di kelas sembari mengejeknya. Yuki bertanya ke murid di sampingnya siapa yang melakukan itu. Murid gadis itu berteriak untuk jangan bicara dengannya dan memanggil Yuki sebagai pencuri. Yuki hanya bisa terdiam melihat semua ini. Lalu Himiyama dan Sanjoji Sensei masuk ke kelas dan Yuki mendatangi mereka berdua. Himiyama Sensei bingung ada apa. Yuki berkata kalau sepatunya hilang dan membuat Himiyama Sensei kaget. Himiyama Sensei tak percaya kalau pembulian yang ia takutkan benar-benar sudah dimulai. Ini mungkin karena mereka berdua sudah menegur Yuki di depan semua orang. Sanjoji Sensei bertanya siapa yang melakukannya, tapi semua murid malah mengejek Yuki dan berpura-pura tak mengetahuinya. Bagi Sanjoji Sensei yang seorang guru, tindakan bullying adalah sesuatu yang tak bisa diabaikan. Jika ini dibiarkan begitu saja, ia tak pantas disebut sebagai guru. Sanjoji Sensei yang panik berkata kalau ia menunggu sampai istirahat makan siang, sepatu Yuki harus dikembalikan. Yuki dengan tenang berkata siapapun yang menyembunyikannya harus mengembalikan langsung kepadanya, dan berkata batas waktunya saat istirahat makan siang. Sanjoji dan Himiyama Sensei kaget melihat ketenangan Yuki. Murid lain malah mengejek Yuki, di mana Yuki menatap mereka
mereka dengan tajam dan berkata kalau semua orang bersikap seperti ini, maka ia akan menjadi musuhnya Yuki. Mendengar itu membuat semua murid tertawa, tak percaya, dan Sanjoji Sensei memarahi mereka semua dan membawa Yuki pergi. Di kelas yang sepi, mereka khawatir dan bertanya apakah Yuki baik-baik saja, tapi Yuki tak mengerti maksudnya. Sanjoji Sensei berkata kalau ia akan melindungi Yuki, jadi mereka bisa mencarinya bersama-sama. Tapi Yuki berkata untuk tak perlu melakukan hal semacam itu. Tapi Sanjoji Sensei berkata agar Yuki percaya padanya. Yuki bingung kenapa ia harus percaya pada kedua guru di hadapannya, sedangkan mereka berdua tak sedikit pun percaya pada Yuki. Yuki juga bertanya kapan barang milik Himiyama Sensei hilang. Himiyama Sensei berpikir sejenak dan berkata itu hilang setelah sepulang sekolah 2 hari lalu, dan Yuki meyakinkan kembali apakah itu benar, dan Himiyama Sensei yakin soal itu. Tapi Yuki bingung karena saat itu terjadi ia sedang bersama Hinagi. Jika begitu, kapan Yuki mencurinya? Mendengar itu membuat Himiyama Sensei kaget. Himiyama Sensei menjadi panik dan berkata asal-asalan, seakan-akan melakukan pembenaran kalau Yuki memang pelakunya. Yuki kesal dan bertanya, kenapa Himiyama Sensei berbohong? Mendengar itu membuat Sanjoji Sensei menjadi sangat marah. Sanjoji Sensei sadar kalau kesalahannya menegur Yuki di hadapan semua orang, tapi sekarang mereka hanya bertiga saja. Jadi Sanjoji Sensei berharap Yuki mengakui kalau ialah yang mencurinya. Jika Yuki lakukan itu, maka akan Sanjoji Sensei bela Yuki, dan orang-orang yang mengganggu Yuki akan ditegur oleh mereka. Himiyama Sensei juga berkata kalau ia tak marah ke Yuki, dan jika Yuki menyukai Himiyama Sensei, ia merasa senang, tapi mencuri itu tak baik. Mendengar itu membuat Yuki tertawa, seakan-akan tindakan mereka berdua sangat lucu bagi Yuki. Tapi Yuki tak butuh mereka berdua untuk dibela. Sanjoji Sensei menjadi kesal karena sikap Yuki yang seperti itu, dan heran kenapa Yuki tak bisa mengerti akan situasinya. Yuki mengeluarkan sebuah kertas dan meminta Himiyama Sensei melihatnya dan bertanya kapan Himiyama Sensei kehilangan barang itu. Melihat Yuki yang menatapnya seperti itu membuat Himiyama Sensei ketakutan dibuatnya. Tapi Sanjoji Sensei benar-benar kesal dan menepis Yuki dan membuat Yuki terlempar. Yuki tak percaya padahal ia sudah susah payah membuatnya. Tapi sekarang ia mengerti kalau di mata kedua orang itu Yuki lah yang salah. Sanjoji Sensei meminta maaf karena sudah terbawa emosi. Yuki semakin yakin kalau mereka berdua tak peduli dengan kebenaran. Kalau begitu, seharusnya dari awal mereka katakan ke Yuki. Jadi Yuki tak perlu melakukan hal semacam ini. Sanjoji Sensei tak mengerti apa maksud Yuki. Yuki pun menginjak kertas yang sudah ia buat semalaman, sembari berkata kalau ia merasa seperti orang yang bodoh. Bodohnya Yuki yang mengira kalau Sanjoji dan Himiyama Sensei akan mengerti setelah ia menjelaskannya. Yuki pun paham dan berkata kalau ialah yang salah di sini, dan kesalahan terbesar Yuki adalah menganggap Sanjoji Sensei dan Himiyama Sensei sebagai seorang guru. Yuki menatap mereka berdua dengan tatapan yang menyeramkan dan tajam, sembari berkata kalau ia tak menyangka Himiyama dan Sanjoji termasuk musuhnya. Setelah itu Yuki pun pergi meninggalkan mereka berdua, di mana Himiyama dan Sanjoji Sensei tampak sangat syok berat dengan kejadian barusan. Himiyama Sensei tak mengerti kenapa semua ini bisa terjadi. Padahal beberapa hari yang lalu semuanya berjalan dengan lancar dan merasa kalau ini adalah panggilannya. Tapi sekarang seperti sebuah candaan. Himiyama Sensei tanpa sadar melihat isi kertas yang Yuki buat barusan dan dibuat kaget. Ia memanggil Sanjoji Sensei untuk melihatnya juga, di mana Sanjoji Sensei dibuat kaget karena ini adalah jadwal tentang apa saja yang Yuki lakukan 2 hari lalu, dan semuanya dibuat dengan sangat detail. Di salah satu tulisan di sana tertulis kalau Yuki pulang dan menyapa salah satu staf administrasi sekolah bernama Takigawa. Setelah membaca itu membuat Himiyama Sensei yakin kalau Yuki benar-benar bukan pelakunya dan bingung siapa yang mencurinya. Tapi yang membuat ia sangat ketakutan adalah apa yang telah ia lakukan ke Yuki. Sanjoji Sensei menenangkan Himiyama Sensei dan berkata untuk bertanya langsung ke Takigawa dari ruang TU. Setelah mereka bertemu, mereka bertanya apakah Takigawa bertemu dengannya 2 hari yang lalu, dan Takigawa membenarkannya, di mana ia pulang bersama Hinagi sembari bergandengan tangan. Dan saat itu tepat ketika bel berbunyi, jadi seharusnya jam 3 kurang. Takigawa juga berkata kalau Yuki itu anak yang baik dan juga sopan. Himiyama Sensei tak percaya dengan apa yang sudah ia lakukan ke Yuki dan menangis sejadi-jadinya. Ia tak percaya sudah melakukan kesalahan besar, padahal sejak awal Yuki sudah jujur padanya. Tapi kenapa Himiyama tak mencoba untuk mendengarkan alasannya sebentar saja? Meskipun Yuki sudah berusaha keras untuk mencoba menjelaskannya, tapi ia tak pernah memperdulikannya. Mungkin karena itulah Yuki memutus hubungannya dengan Himiyama. Meskipun ia menyadari kesalahannya dan menyesalinya,
harinya, tapi semuanya sudah terlambat. Di kelas, Yuki masih saja diejek oleh seluruh kelas yang membuat Yuki menjadi sangat marah. Ia pun berdiri dan berkata kalau ia sudah mencapai batasnya. Semua orang mengejek Yuki dan bahkan merendahkannya. Yuki dengan tenang berkata kalau ia tak butuh siapapun dan tak masalah jika seluruh kelas memusuhinya. Yuki pun pergi keluar yang membuat semua orang bertanya-tanya. Bahkan Himiyama Sensei juga mengajar seperti biasanya. Sepulang sekolah, semua murid bingung karena sepatunya menghilang. Itu membuat Himiyama Sensei bingung apa yang sebenarnya terjadi, di mana semua murid berkata sepatu mereka hilang semua. Seseorang tiba-tiba berkata kalau sepatu mereka ditemukan di kolam halaman sekolah, di mana semua sepatu itu sudah basah dan dilempar di kolam. Salah satu murid itu menuduh pasti Yuki yang melakukannya, apalagi sebelumnya ia pulang duluan. Semua kelas setuju kalau pelakunya pasti Kokonoe Yukito. Himiyama Sensei berkata tak heran semua orang menuduh Yuki seperti itu, mengingat kalau dirinya sudah menuduh Yuki atas dosa yang tak ia lakukan. Tak peduli seberapa baik yang ia lakukan tanpa bukti yang jelas, saat ini ia tak bisa menuduh kalau Yuki lah pelakunya. Sanjoji Sensei berteriak dan menenangkan mereka semua, karena besok akan mereka urus masalah ini, dan bertanya langsung ke Yuki. Tapi semua murid tampak tak puas. Tapi setelah itu, lagi-lagi mereka gagal sebagai seorang guru karena salah mengambil keputusan dari situasi ini, di mana keesokan harinya Yuki dipukul dan dihajar oleh semua orang di kelas dan membuat Himiyama Sensei benar-benar ketakutan. Dan cerita pun berlanjut.